Hai Breeders, kembali lagi di program Ngopi Sore, ngobrolin seputar investasi saham, obligasi, dan reksadana sambil ngopi-ngopi. Nah, kita udah kedatangan tamu-tamu yang sangat cantik dan menawan ya dari brand communication BRI dan Reksa Sekuritas. Mungkin sebelum kita masuk ke inti pembicaraan hari ini yang pastinya bakal seru banget, boleh nih perkenalan satu persatu. Siapa sih nama kakak-kakak cantik hari ini? Coba. Zai. Halo, nama saya Tia. Fitri. Chelsea. Nah, di episode Ngopi Sore hari ini bakalan lebih santai ya berbincangnya, seperti berbincang dengan teman aja nih, karena kita ngobrolinnya juga seputar topik yang ringan. Nah, ini kan lagi momen liburan nih, anak-anak sekolah lagi pada libur sekolah dan mungkin lagi pada liburan jalan-jalan ke luar negeri atau keluar kota bareng sama keluarga, sama teman-teman. Kalau di sini kakak-kakak yang cantik pada liburannya sama siapa nih? Sama Deberto. Keluarga. Ada lah. Jaga kosan. Keluarga. Keluarga Mbak Alia. Oke, gitu ya, seru banget nih. Oke. Nah, momen liburan kayak gini tuh sebenarnya penting banget ya untuk kita, karena selain kita bisa healing juga kita bisa rehat sejenak dan mengembalikan pikiran menjadi lebih sejuk gitu ya, lebih fresh, karena kan semingguan ini atau beberapa bulan ke belakang mungkin itu udah sedikit padat ya jadwal. Tapi nih sebenarnya liburan kan nggak cuman butuh mental aja ya, tapi butuh dana yang mencukupi gitu. Betul. Nah, mungkin di sini juga banyak yang bisa relate kalau misalnya dana kita tuh masih ya pas-pasan aja gitu untuk liburan. Nah, kira-kira bagaimana cara untuk mengelola keuangan dan cash flow agar tetap aman supaya liburan kita tetap no worries gitu ya, ladies ya. Nah, di sini kakak-kakak yang cantik dari brand Combridge akan kasih tips and tricks dan juga sedikit insight mengenai cara mengelola keuangan kalian di masa-masa liburan seperti saat ini. Oke. Monggo. Siapa mau duluan? Ayo. Cup. Ulang, aku nanya dulu ya teman-teman. Ya Aku belum. nanya, guys. Oke. Jangan gue duluan dong. Gue belum nyiapin. Apa ya? Tips apa ya? Ini yang pertama-tama pertanyaannya, menurut kalian liburan itu penting gak sih gitu? Oh iya, gue tahu. Tips. Oke, ayo kita mulai. Pertanyaan pertama, menurut kakak-kakak di sini, kira-kira liburan itu penting gak sih untuk kalian? Banget. Tuh, Kakak Fitri udah jawab. Aduh. Banget. Kenapa? Tuh, Kakak Fitri. Karena ya udah kita perlu healing ya untuk wanita pekerja keras seperti Kina ini yang pergi pagi pulang pagi gitu kan. Penting banget karena butuh aja sih. Kayak merefresh ya. Iya, merefresh otak kita yang sangat pusing ini. Apa nih? Kamu mau Ya, jawab menurut apa? Itu butuh banget. Apalagi saya generasi sandwich ya, harus membiayai adik saya. Kan adik saya butuh jajan. Ya dadannya bunda. Jajan apa liburan? Jajan sekali liburan gitu. Oke. Oh, liburannya bareng adiknya ya berarti Iya, ya. aku kan family banget gitu. Ada Berto. Bunda-bunda gimana nih bunda-bunda? Yang mungkin udah punya keluarga dan anak-anak, penting nggak liburan itu? Penting dong, apalagi kan kalau liburan sekolah tuh berarti momen bersama keluarga ya. Karena kan anak-anak tuh, apalagi kayak kita nih, ibu-ibu yang bekerja tuh di hari-hari biasa gitu ya, saat mereka sekolah, mereka tuh nggak ketemu kita kan. Nah, makanya pas libur sekolah, kan mereka di rumah nih tidak berkegiatan dan bersama teman-temannya di sekolah. Makanya di waktu-waktu kosong seperti liburan itu ya wajib lah ya ibu-ibu bekerja nih at least sehari, 2 hari, berapa hari lah untuk mengambil cuti buat liburan, ngabisin waktu bersama anak-anak dan juga keluarga gitu. Menurut saya healing penting banget, karena menurut saya dengan healing kita bisa menjadi lebih produktif, kita lebih fresh lagi untuk pas kita balik lagi kerja. Jadi menurut saya healing itu penting banget sih. Oke, gitu ya. Nah, kalau dari kakak-kakak cantik di sini, kira-kira dalam setahun itu bisa liburan berapa kali sih? Coba Kakak Chelsea dulu. Coba Kakak Chelsea. Setahun sekali ya, pas lebaran. Ya Allah.
Kapan lagi ya? Oh, sama tahun baru biasanya. Gitu aja sih. Coba Kakak Fitri. Tergantung sih ya momennya. Biasanya ya lebaran, tahun baru, ya sama momen ngambil cuti doang gitu. Gitu, oke. Nah, kalau misalnya booking dan juga akomodasi lainnya nih sebelum liburan, kira-kira dipersiapinnya tuh dari kapan? Biasanya nih. Kalau Mbak Jai kapan? Kalau dari Mbak Jai. Mungkin karena aku cukup disiplin ya untuk mengatur jadwal liburan serta budget untuk liburan setiap tahunnya. Nah, aku tuh sudah merencanakan dan booking tuh dari jauh-jauh hari biasanya. Jadi aku mesti tahu dulu nih dalam setahun masa-masa liburan tuh liburan apa aja, liburan sekolah, liburan lebaran, kayak tadi yang Kakak Chelsea bilang, liburan tahun baru. Nah, jadwal-jadwal itu sudah tercatat nih di agenda seorang ibu pekerja dan ibu rumah tangga ya, biasanya. Nah, di jadwal-jadwal tersebut kita pas banget nih bisa cari-cari diskonan tiket pesawat, terus hotel-hotel yang oke gitu, karena kan biasanya kalau liburan gitu hotel-hotel juga naik ya harganya. Nah, kita bookingnya dari jauh-jauh hari biasanya, karena sudah terjadwal semuanya. Kalau aku, Kakak Alia. Oke, keren sih, ini harus di planning dari awal ya supaya Betul. nggak out of budget juga. Betul. Gitu. Kalau Kakak Tia? Nah, mungkin lebih baik di ini ya, dibudgetin dulu dari beberapa waktu sebelumnya. Cuman kalau misalkan saya kebetulan caranya itu yang penting budgetnya disediain dulu. Nah, kalau saya kebetulan kalau misalkan liburan pasti selalu dadakan. Begitu ya? Betul. Jadi kalau misalkan saya dibudgetin dulu di misalkan investasi, kebetulan kan saya untuk liburan taruhnya di investasi reksadana. Biar apa namanya? Ada bunganya juga, itu kan lumayan kan. Nah, di situ biasanya tiba-tiba liburan aja. Nah, dari situ sih ya dananya diambil. Langsung ke instrumen investasinya nih. Kan. Betul. Instrumen investasi apa nih biasanya? Oh, ternyata reksadana ya. Betul, reksadana. Karena reksadana liquid juga kan. Misalkan sekarang dicairin udah bisa langsung diambil tuh 3 hari ke depan tuh udah bisa langsung liburan gitu, Mas Zai. Betul, setuju. Gitu. Sama sih, kurang lebih kalau ada dana nganggur memang terutama dana liburan gitu ya, kalau memang kita belum ada yang kita booking, nah biasanya budget liburan kita taruh dulu di instrumen investasi yang memang mudah buat dicairkan. Ya memang salah satunya reksadana sih. Dan juga resikonya bisa terukur ya. Karena kan itu dana bukan dana yang untuk khusus investasi tapi untuk liburan gitu. Jadi kalau reksadana reksadana juga kan macam-macam. Nah, ada yang namanya reksadana pasar uang, reksadana campuran. Nah, itu resikonya masih bisa terukur dan juga bunganya sedikit lebih tinggi dari deposit, dan kita bisa jadikan itu salah satu pilihan buat investasi dana liburan. Gitu. Ini insightful banget ya. Yeah. Nah, kalau misalnya kembali ke tempat-tempat liburan, yang paling berkesan dari kakak-kakak cantik di sini di mana sih liburannya? Ini anak-anak Gen Z dulu. Coba anak-anak Gen Z Kalau jawab. kayak gini seru nih. Anak-anak Gen Z banyak nih. Paling berkesan di mana? Ayo. Ya karena aku udah kerja dari 21 tahun ya, nggak ada pemasukan lagi dari orang tua, jadi selama sampai berapa ya, 2023 berarti itu 3 tahun kerja, itu paling berkesan sih ke Thailand pada saat itu. Wih, seru. Iya. Keren banget ya. Aku lihat tuh foto-foto. Iya, itu hasil kerja keras guys selama Full sendiri ya uangnya full ya? sendiri tanpa orang tua. Itu nabungnya gimana, Fit? Waktu itu cerita dong. Bonus guys. Bonus ya. Oh iya, apa? Jadi misalnya kita bonus. udah tahu nih mau ke Thailand bulan apa, terus dapat bonus bulan apa. Nah, bisa dipikirin tuh kira-kira Betul. uang buat liburan ini bisa ditaruh dulu di instrumen reksadana apa? misalnya, atau enggak bisa juga sih. Kalau aku sebenarnya selain reksadana juga suka saham sih. Ada beberapa saham yang memang masuk list trading jangka pendek yang tapi mungkin porsinya nggak begitu besar ya, karena kan ada risikonya ya kalau kita trading saham. Tapi sebenarnya kalau anak-anak muda kayak Fitri atau Chelsea, mereka punya dana bonus nih, terus abis itu mau rencana liburan berapa bulan ke depan, mungkin bisa juga mempertimbangkan instrumen investasi selain reksadana, saham untuk trading jangka pendek. Tapi ya nggak usah besar-besar lah, misalnya berapa persen dari budget liburannya gitu. Kalau yang ke benua-benua Eropa ada nggak nih? Ada yang pernah nggak? Kamu pernah Kakak Tia? Nah, kalau misalnya yang di tempatnya jauh kayak gitu, kira-kira dana yang dikeluarin tuh banyak juga nggak sih? Dan gimana Kakak Tia yang mengelolanya?
Lumayan sih menurut saya ya, kalau misalkan apalagi jalan-jalan ke yang jauh-jauh itu biasanya saya udah nabung dari 7 bulan sebelumnya. Wow. Jadi benar-benar oke. Konsisten banget ya. Sumpah. Jadi pas di sana tuh nggak pakai dana ini, dana itu, misalkan dana sekolah anak, misalkan, atau kan dana darurat. Jadi udah disiapin sih di Oke. dana-dana itu khusus untuk liburan Jadi gitu. udah ada pos-posnya gitu ya. Selama 7 bulan itu konsisten tuh Kakak Tia. Wow. Konsisten. Oh my God, keren. Apalagi kalau misalkan kita pekerja semua ada THR dong. Nah itu THR tuh pasti misalkan ada THR yang 2 kali kan kantor. Nah setengahnya udah langsung aku investasiin untuk misalkan liburan gitu. Oke, kan Betul, tadi betul. Kakak Tia juga nyinggung nih tentang dana darurat, terus dana pendidikan anak dan lain-lain. Nah, kira-kira gimana sih kakak-kakak di sini membagi porsi investasinya? Kira-kira berapa persen masuk ke dalam dana liburan, dana pendidikan anak, terus juga dana darurat? Kira-kira gimana cara membagi? Coba Kakak Chelsea dulu deh. Kakak Coba Chelsea. Kakak Chelsea. Kakak Chelsea. Aduh, kita demografinya agak beragam ya. Kayak Betul. aku sama Kakak Tia nih sudah berumah tangga dan punya anak. Nah kalau Kakak Chelsea dan Kakak Fitri ini kan anak-anak Gen Z yang baru bekerja berapa tahun gitu. Nah mungkin ada insight menarik nih buat teman-teman semua yang ngedengerin, yang mungkin masih muda gitu ya. Biasanya anak-anak muda tuh berapa posisi investasi mereka? Kalau misalnya mau ngerencanain liburan, berapa persen sih tabungannya gitu dari gaji? Gimana? Oke, kalau saya sendiri ya, kan kalau aku tuh liburannya suka dadakan ya. Kayak misalnya minggu ini udah hari Senin. Terus nanti hari Sabtu ini aku ada jadwal nih mau trekking. Udah nge-prepare buat si kendaraannya, terus tiket-tiket untuk masuk ke tempat wahana trekkingannya gitu. Itu tuh aku biasanya sebelum-sebelumnya juga udah nyisipin uang buat khusus buat si trekking ini gitu. Jadi dari gaji tuh 10% ya. 10%. 10%, 15-an lah gitu. Oke sih. Anak Dari muda hasil banget tabungan. Iya, jadi kecil-kecil aja trekking Kalau gitu. udah tua mah udah encok, udah nggak bisa trekking kita. Kan sekalian olahraga ya gitu. Jadi 10 sampai 15% itu pasti disisipin dari gaji untuk khusus buat si trekking dadakan ini. Jadi nggak ganggu keuangan yang lain gitu. Ih, keren banget. Keren. Kayak anak muda emang harus kayak gitu. Keren banget anak muda yang produktif ya sekarang kerjaannya olahraga nih teman-teman. Kalau Kakak Fitri gimana? Porsi investasinya tuh berapa persen nih dimasukkan ke pos-posnya? Gimana? Gunakan konsep 20, 30 dan 50. Gimana tuh coba jelasin. Ya 50 apa ya? 50 kebutuhan sehari-hari. Ya. Gitu, 50 kebutuhan sehari-hari, 20% dana darurat dan 30% investasi, guys. Oke. Itu kuncinya. Keren, Walaupun keren. tetap boros-boros juga, guys. Oh ya, mau nambahin sedikit. Tadi kan Kakak Tia itu ngebahas tentang menyebut dana pendidikan anak, kemudian dana darurat itu jangan tercampur sama dana liburan ya, guys ya. Itu harus dipisahin. Jangan sampai buat liburan tuh kepake dana pendidikan anak atau dana darurat, itu semua harus udah ada pos-posnya gitu. Oke, lanjut Kakak Alia. Oke, ini Miki bisa Bunda. Oke. Nah, kalau kakak-kakak di sini tipe yang nentuin destinasi dulu baru investasi atau investasi dulu baru tentuin destinasi liburan nih? Gimana Kakak Tia? Dulu deh. Coba Kakak Kakak Oh Tia ya, nih, kalau Kakak Tia ini nih. kan seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya, ada tipe-tipe yang nentuin destinasi dari 1 tahun sebelumnya, dan kebetulan saya udah sediain dana untuk pokoknya pasti ada liburan nih di setiap tahun gitu kan. Jadi kalau misalkan saya dadakan, jadi oke, bulan ini kemana, tiba-tiba minggu depan kesini oh ya dana untuk liburannya kan udah ada di situ gitu, jadi tinggal Oke, ambil. jadi investasi dulu ya. destinasinya Investasi nanti aja baru diikutin. destinasi. Kalau Mbak Zai? Oke. Iya, menarik sih, menarik. Ini pertanyaannya menarik banget karena memang aku juga tipe yang investasi dulu baru liburan. Kenapa kayak gitu? Soalnya aku ada cita-cita, ini mungkin belum tercapai, tapi suatu saat nanti aku itu dana liburannya dari dividen. Nah, jadi ini insight juga nih buat teman-teman ya, gitu ya. Jangan sampai kita itu naro dana liburan sampai makan semua biaya-biaya lainnya gitu. Jadi harus dipisahin. Dan aku tuh sama suami discuss ya akhir-akhir ini, gimana kalau misalnya kita punya goal
suatu saat nanti dividen kita itu bisa nge-cover semua perjalanan liburan kita dalam 1 tahun. Misalnya kita targetkan dividen kita 100 juta setahun gitu. Nah, 100 juta ini bisa dipakai buat jalan-jalan ke luar negeri, terus jalan-jalan domestik. Nah, ini masih target kita gitu ya, target keuangan keluarga kita, tapi mungkin bisa jadi salah satu insight juga buat teman-teman gitu ya. Jadi memang investasi tuh diduluin, setelah itu kalau sudah ada dana hasil dari investasi itu bisa dipakai buat liburan gitu sih. Oke, keren banget. Nah, kalau untuk budget liburannya sendiri nih, cara kalian menyisihkan dari income itu gimana sih? Dan kan biasanya kalau kita pekerja dapat THR ataupun bonus ya. Nah, apakah bagaimana kalian menyisihkan berapa persen sih dari bonus atau THR ataupun income yang didapetin? Oh, tadi Kakak Tia menarik tuh. Tadi Kakak Tia cerita tentang dapat THR dan bonus. Coba Kakak Tia mungkin bisa sharing. Jadi kalau misalkan saya sendiri ya, mungkin bisa jadi inspirasi teman-teman juga. Jadi kalau misalkan pekerja kantoran itu kan ada bonus dan THR misalkan ada yang 3 kali gaji. Nah kalau misalkan bonus itu saya sisihkan untuk masa depan, mungkin masa pensiun ya, walaupun kita udah dapat DPLK ya, Mbak Jai, Mbak Alia. Cuman Tolong jelasin dulu DPLK apa. DPLK tuh dana pensiun ketika kita udah ini ya, pas udah pensiun mendapatkan dana pensiun dari DPLK BRI. Itu di luar BPJS ya. Betul. Nah, tapi gimana pun juga kita harus tetap prepare di masa pensiun kita. Nah, itu untuk bonus sih saya serahkan ke situ semua, dan untuk THR tuh dibagi-bagi, ada untuk sekolah anak. Kan ada 3 nih, ada untuk liburan sama kalau dana darurat saya ambil 20% dari gaji, seperti itu. Oke. Jadi semuanya dapat porsinya masing-masing gitu. Jadi sudah ada porsinya masing-masing. Oke, kalau misalnya anak-anak Gen Z nih. Iya, ditunjuk salah satu tadi gimana. Kakak Fitri deh. Kakak Fitri coba gimana pembagiannya? Dari THR dan dari bonus. jajan. Dari bonus, THR dan lain-lain itu mungkin 20% kali ya kita investasiin gitu, atau ke dana darurat, karena sisanya itu banyak kebutuhan juga, kayak ngasih orang tua, bayar kosan, segala macam, dan sisa-sisanya itu ya paling 20% sampai 30% aja sih disisihin, karena kadang itu banyak banget entertain di luar gitu yang banyak menghabiskan duit. Seperti itu. Iya. Setuju banget. Oke. Masih muda juga nih. Betul. Mungkin mulai Banyak bisa nongkrong ya. Mungkin boleh ngopi-ngopi dulu nih supaya lebih segar lagi ya. Cheers guys. Cheers. Mungkin mau nambahin tadi Fitri gini, kan kalau masih anak-anak muda gini, selain menyisihkan dana liburan, memang tadi dia nyebut ada nongkrong-nongkrong ya, dan ternyata itu bagus loh, jadi investasi di networking. Jadi jangan lupain itu juga loh, kan kalau anak-anak muda hanya fokus udah investasi naruh uang aja, uang, tapi dari sisi nongkrong-nongkrongnya kurang. Menurut saya itu jangan loh, kalau masih muda manfaatin nongkrong-nongkrong buat investasi networking di masa depan. Itu kepake banget. Jadi selain Pakai banget. investasi aset kita juga investasi networking. Penting. Ketemu banyak orang ya. Penting. Supaya kita lebih terbuka juga, membangun relasi. Asal nggak kebobolan budgetnya. Karena kan kadang nongkrong tapi sekali nongkrong 10 juta gitu. Nah, itu jangan. Ya, itu dia, maksudnya jangan sampai kebobolan juga, tetap harus di manage ya budgetnya gitu. Nah, kalau boleh tahu, selain investasi untuk liburan, kira-kira kakak-kakak di sini tuh investasi untuk apa lagi sih? Nih, coba dimulai dari kakak Chelsea dulu. Aku ya, yang pegang mic ya. Jadi gini ya teman-teman, ya kalau aku tuh karena lagi mementingkan kesehatan, suka olahraga, jadi aku berinvestasi pada kesehatan. Jadi nabung untuk nge-gym juga, kan lumayan ya kalau misalkan udah tua nanti kita masih tetap fit. Untuk mencari duit juga, siapa tahu. Ya bener. Jadi penting banget. Ya betul. Nah ini kalau misalkan untuk kakak Alia sendiri gimana nih? Oh, kalau aku maaf. Iya gimana nih? Kalau aku selain investasi untuk liburan, sebenarnya kan aku anaknya suka musik ya. Harus gitu ya. Coba dong nyanyi dikit. Aki kamende somewan jodoh. Nggak bisa. Nanti aku ini lagi mahal ini nanti insecure. Tapi ya karena aku
suka yang kayak gitu-gitu lah, gitu kan. Kayak nonton K-pop atau konser artis siapa gitu datang ke sini, kan banyak festival musik juga. Ada jadi tuh di J Expo. apaan tuh? Apa? Yang di Kemayoran. Oh, PRJ. Jakarta Fair. PRJ. Kan ada konser. Iya, tapi kan itu gratis ya. PRJ Terkenal lagi. kena ini bisa menghemat duit. Oh, konser Iya, gratis. itu kan orang bayar, nah kan nggak Anda gratis. Ya boleh Banyak sih. lagi artisnya. Enggak sekalian konser dangdut ya. Pesta rakyat. Artisnya siapa? Ntar tetangga gue. Gue kan mau nontonnya yang luar negeri. Ada. Sibat. Iya. Boleh. Berarti konser Gitu ya. juga bagian Konser dari juga. hiburan, tapi jangan sampai Hiburan kebablasan ya. aku. Kebanyakan Betul. hiburan, tadi kebanyakan nongkrong, kebanyakan nge-gym, kebanyakan konser. Investasi networking penting, investasi kesehatan penting, investasi bikin otak fresh juga penting Betul. ya dengan nonton Tapi konser. emang bener sih Mbak, aku seumuran mereka nggak terlalu mikirin. Iya. Wajar banget. Tapi nggak apa-apa kan sekarang trennya anak muda tuh sekarang udah bergeser trennya. Betul. Sekarang gara-gara informasi mulai terbuka di sosmed, di mana-mana udah banyak ya info tentang investasi. Anak-anak muda sekarang malah jadi aware gitu loh dengan pentingnya investasi, dan itu penting banget. Yang tadinya dulu kita zaman masih muda ya, Kakak Tia ya, nggak mikirin sama sekali tuh mesti invest ini invest itu. Sekarang kita nyesel kenapa nggak dari muda kita itu udah nabung saham, nabung reksadana gitu ya, kecil-kecilan. Kenapa dulu kebanyakan jajan? Nah sekarang anak-anak muda sekarang malah pinter-pinter, mereka tahu gitu loh, kalau punya uang jangan dihabiskan semua, sebagian diinvestasikan. Jadi udah bagus banget sih tren Udah keuangan. mulai investasi ya. Betul, tren keuangan sekarang udah keren banget. Oke, minum dulu ya guys. Minum dulu. Cheers. Kembung. Nah, kalau instrumen investasi yang paling favorit nih untuk nabung buat liburan apa? Coba dari Kakak Fitri. Yang lebih aman risknya ya itu Ya. reksadana aja di pasar Oke. uang. Kalau aku, Oh, kalau dia, kamu. aku juga sama, aku reksadana. Oke. Reksadana ya. Iya. Kenapa coba Oh, pakai iya. alasannya kenapa di reksadana? Harus aku ya. Aku tuh reksadana nabungnya karena dia tuh lebih liquid, terus murah juga. Kalau nabung bisa 10.000. Oh my god. Ada yang start from 10.000 ya? Iya, reksadana bener. pun. Ada Di ya? Bright ada. Iya, boleh tuh kalau mau Oke. buka rekening now. Kalau Kakak Tia apa Kakak Tia? Semua reksadana ya? Kalau Iya, Kakak Tia kalau gimana? Kakak Tia tadi reksadana juga ya? reksadana. Tapi kalau untuk liburan ya, kalau yang lain sih ada obligasi. Oke. Yang paling banyak obligasi, tapi untuk liburan reksadana karena liquid Oke. banget. Biasanya obligasi buat apa kalau Kakak Tia? Buat karena lumayan kuponnya. Jadi misalkan untuk jadi kan jadi setiap tanggal 15 jadi ada pendapatan yang lain kan selain gaji. Jadi kalau misalkan aduh kurang dana ini lagi, bentar lagi kan ada ini apa namanya? Oke. Kupon dari obligasi. Kuponnya cair ya? Kuponnya Gitu. cair buat Lumayan bayar-bayar Mbak ART. Oke. Lumayan. Kalau aku mix reksadana sama saham ya, kayak tadi udah diceritain, dijelasin. Sombong amat. Aku sama suami punya cita-cita untuk liburan itu pakai dividen dari saham. Jadi sekarang udah mulai nih kita nyicil-nyicil dikit-dikit. Kita tabungin di saham sebagian, kemudian di reksadana. Nah, reksadana nih yang untuk biaya-biaya yang buat kayak misalnya jajan di sana gitu ya, sebelum keberangkatan misalnya sekian amountnya sekian gitu kita taruh di reksadana pasar uang, nanti pas mau berangkat kita ambil, itu kan lumayan ya, ada Lumayan, bunganya. betul. Nah kalau yang sahamnya kita udah nabung dari jauh-jauh hari, itu sih yang kita Oke, dari lama ya. dari jadi pas dividen keluar, sebagian dari dividen itu memang masuknya ke biaya jalan-jalan. Gitu. Keren banget. Oke, jadi kebanyakan di sini lebih memilih reksadana dan Bazai juga mix ya, reksadana dan juga saham. Gitu teman-teman. Nah, sebelum ditutup mungkin kakak-kakak yang cantik ini bisa kasih closing statement nih mengenai sharing budget liburan dan gimana sih supaya kita bisa liburan with no worries dengan dana yang mencukupi. Yuk, silakan. Siapa duluan? Oke, kalau dari saya sendiri pilih destinasinya sesuai budget ya. Kalau aku jangan gunakan dana. Oke, kalau
dari aku, jangan gunakan dana darurat dan juga jangan ikut-ikutan teman kalau pengen liburan sedangkan kalian nggak punya duitnya. Benar-benar kalau dari aku harus disiplin. Kita harus tahu kapan adanya pemasukan dan juga pengeluaran liburan. Jadi kita harus tahu jadwal liburan kapan sama pemasukan untuk budget liburannya, harus disiplin. Setuju. Bentar ya. Oke, kalau menurut saya sehari-hari kita nggak usah konsumtif ya. Lebih baik kita dananya dimasukin ke investasi biar masa depan lebih jelas dan kita bisa liburan bebas happy. Agar kita bisa liburan happy, bebas worry. Oke, thank you banget kakak-kakak cantik udah kasih insight terkait dengan sharing budget liburan dan juga gimana caranya kita bisa liburan happy bebas worry. Sekian episode Ngopi Sore hari ini, sampai bertemu di episode Ngopi Sore selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi YouTube BRI dan Reksa Sekuritas. See you.